Hai KB Friends, pernah dengar buyback saham? Baru-baru ini emiten seperti BBRI, BNI dan juga BMRI mengumumkan rencana buyback saham dengan alokasi dana triliunan rupiah. Tapi kenapa sih perusahaan justru membeli kembali sahamnya sendiri? Apa ini sinyal bagus buat investor atau malah dari risiko tersembunyi? Yuk kita bahas. Buyback saham adalah aksi korporasi di mana perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri yang beredar di market. Dengan kata lain, perusahaan mengurangi jumlah saham yang dimiliki oleh publik. Ini seperti perusahaan mengambil kembali kepemilikan atas dirinya sendiri. Tapi kenapa emiten melakukan ini? Yang pertama, harga saham terindikasi diskon. Perusahaan merasa harga sahamnya undervalue atau terlalu murah. Dengan buyback, emiten berharap harga saham akan naik ke level harga yang lebih wajar. Yang kedua, meningkatkan EPS. Buyback saham bisa meningkatkan EPS atau laba bersaham. Karena jumlah saham beredar berkurang, otomatis laba perusahaan jadi lebih tinggi. Ini bisa bikin saham terlihat lebih menarik di mata investor. Yang ketiga, memberi sinyal positif ke pasar. Buyback sering dianggap sebagai sinyal kepercayaan diri oleh manajemen. Perusahaan seolah bilang, kami yakin bisnis kami akan tumbuh, makanya kami beli saham kami sendiri. Yang keempat, menggunakan dana lebih efektif. Terakhir, daripada menyimpan kas terlalu banyak, perusahaan bisa mengalokasikan dana untuk buyback. Tujuannya meningkatkan nilai pemegang saham dan mengoptimalkan struktur keuangan. Hal yang perlu diwaspadai dalam buyback saham. Yang pertama, tujuan buyback yang tidak jelas. Hati-hati, buyback saham bisa jadi bumerang kalau tujuannya hanya untuk menaikkan harga saham sementara tanpa fundamental yang kuat. Ini bisa merugikan investor. Yang kedua, mengurangi dana untuk ekspansi. Selain itu, jika buyback dilakukan berlebihan, dana yang seharusnya dipakai untuk ekspansi bisnis atau riset justru habis untuk beli saham. Ini bisa menghambat pertumbuhan perusahaan di masa depan. Apa yang harus dilakukan investor? Jadi, kalau ada perusahaan mengumumkan buyback saham, jangan langsung FOMO. Perhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, tujuan buyback. Apakah benar untuk meningkatkan nilai saham atau sekadar menaikkan harga sementara? Yang kedua, kondisi keuangan perusahaan. Apakah emiten punya cukup kas untuk buyback tanpa mengganggu operasional? Yang ketiga, prospek bisnis jangka panjang. Apakah perusahaan benar-benar punya potensi tumbuh? Dengan analisis yang tepat, cermat, dan matang, buyback saham bisa jadi peluang menarik. Tapi kalau asal beli, bukan untung, malah buntung. Menurut kami friends, gimana nih? Tulis di kolom komentar ya.